البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di halaman 80. Qala wafaqahullahu ta'ala bal fil jihadi syar'i fawaidu lil kufari aidha. Bahkan di dalam jihad syar'i ada faedah-faedah untuk orang kafir juga. Ya, ini jihad juga mengandungi rahmat hatta untuk orang yang diperangi. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa hadhihi kanat sirata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlil ard. Ini menjadi jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan penduduk bumi. Bagaimana itu? Kana yuqatilu man harabah. Nabi memerangi orang yang memerangi beliau. Pertama, sabar, tidak berperang. Kemudian yang kedua adalah apa? Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan untuk orang-orang yang diperangi, yaitu diizinkan untuk berperang karena mereka dianiaya. Ila ayyadkhula fi dini, sehingga yaitu sampailah orang itu masuk ke dalam agamanya. Iya, periode proses berikutnya adalah betul-betul memerangi. Sama saja orang kafir memerangi Rasul atau tidak, Rasul yang melakukan apa? Jihad ofensif. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin. Ini kata para ulama turun terkait dengan jihad ofensif, yaitu penyerangan, bukan lagi defensif, yaitu pertahanan. Sehingga orang masuk ke dalam agamanya. Au yuhadinah, atau melakukan muhadanah, yaitu apa? Perjanjian damai dengan apa? Membayar. Seperti Rasulullah dengan orang-orang di negeri Fadak, di daerah Tabuk sana, mereka membayar jizyah. Bukan jizyah, apa namanya tadi? Membayar upeti. Mereka masih berkuasa di negara-negara mereka, tapi membayar upeti tahunan kepada negeri muslimin. Au yadkhula tahta qahrihi bil jizyah, atau orang tadi masuk di bawah kekuasaan Nabi dengan jizyah, masuk ke menjadi penduduk wilayah muslimin, membayar jizyah, bukan punya negeri sendiri. Wa bihadza kana ya'muru sarayahu wa juyushah. Dengan ini Nabi memerintahkan saraya, jamak dari sariyah. Sariyah adalah qita'atun minal jaish, penggalan dari pasukan. Ada yang mengatakan jumlahnya 300 atau kurang sedikit. Dan juyush, jaish, yaitu pasukan perang yang besar. Harabu a'da'ahum, untuk memerangi musuh-musuh mereka. Kama taqaddama min hadis Buraidah, sebagaimana telah berlalu dari hadis Buraidah, yaitu memberikan nasihat kepada apa? Amirul Jaish itu. Qatilu bismillah, yaitu apa? Berperanglah dengan nama Allah. Wa qatilu man kafara billah, dan perangilah orang yang kufur kepada Allah, dan seterusnya. Fa idza tarakal kufaru muharabata ahlil Islam, kemudian apabila orang-orang kafir meninggalkan peperangan terhadap kaum muslimin, tidak lagi memerangi muslimin, wasalamuhum, melakukan musalamah, yaitu perdamaian, wa badzalu lahumul jizyah, dan memberikan jizyah, agar apa? Dibiarkan tetap menguasai negara mereka tapi membayar upeti. An yadin wahum saghirun, langsung dari tangan ke tangan dalam keadaan mereka itu hina. Kana fi dzalika maslahatan li ahlil Islam walil musyrikin. Yang demikian itu menjadi kemaslahatan untuk kaum muslimin dan kaum musyrikin. Bagaimana kita tahu? Amma, ini harfu tafsil. Sekarang diperinci. Amma maslahatu ahlil Islam, adapun kemaslahatan ahlil Islam, ini kalau di dalam balaghah dikatakan apa ya? Al-lafu wa nasrul murattab. Yaitu apa? Pengglobalan dan perincian secara tersusun. Tadi global, maslahat untuk muslimin dan musyrikin. Sekarang diperinci satu persatu secara urut. Muslimin dulu baru musyrikinnya. Adapun kemaslahatan untuk kaum muslimin, fama ya'khudhunahu minal mal, harta yang mereka ambil,
alladzi yakunu quwwatan lil Islam, yang menjadi kekuatan untuk Islam. Ya, dapat harta ghanimah yang banyak, mampu membina jalan, membangun rumah-rumah untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Seperti yang dilakukan Umar. Umar tetap miskin istilahnya ya, tetapi beliau memperkaya penduduk Madinah, Makkah, semenanjung Arab, sampai bahkan beliau mengatakan kalau umur saya panjang saya akan jadikan para aromil itu apa ya? Janda ya. Janda-janda Irak tidak perlu pada yang lain. Betul-betul memperhatikan keadaan rakyat. Beliau sendiri pakai baju apa? Tambal 12 seperti di dalam riwayat Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus itu. Intinya ini ghanimah tadi, bukan ghanimah, jizyah tadi menjadi kemaslahatan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Ma'a sagharil kufri wa idlalih, disertai dengan hinanya dan direndahkannya kekufuran. Karena apa? Mereka membayar. Wa dzalika anfa'u lahum, dan yang demikian itu lebih bermanfaat untuk mereka, untuk kaum muslimin. Min tarkil kufari bila jizyah, daripada membiarkan orang-orang kafir tanpa ada pembayaran upeti tadi. Wa amma maslahatu ahli syirik, adapun kemaslahatan untuk kaum musyrikin, fama fi baqaihim min rajai islamihim, yaitu sesuatu yang diharapkan di dalam tetapnya mereka, yaitu kenapa? Kita mengharapkan dengan sebab mereka dibiarkan, baqa tetap dibiarkan di situ, diharapkan mereka akan masuk Islam. Idza syahadu a'lamal Islam, jika mereka menyaksikan tanda-tanda Islam, lambang Islam, menyaksikan bagaimana adilnya kaum muslimin, seandainya muslimin menjalankan syariat ya, bukan malah jadi contoh korupsi, naudzubillah. Malah orang kafir yang jadinya dibanggakan, ini walaupun kami non muslim, kami tidak korupsi, akhirnya kita dipermalukan gara-gara kita sendiri tidak mencontoh ajaran Nabi kita sendiri. Tapi di zaman itu, di zaman Ibnul Qayyim, betul-betul jadi contoh yang bagus. Banyak orang yang masuk Islam karena melihat adilnya Islam, bagusnya Islam, taat dan berbaktinya kaum muslimin dan sebagainya. Wa barahinah, dan bukti-bukti Islam itu. Au balaghathum akhbaruh, atau sampai kepada mereka berita-berita tentang Islam. Fala budda ayyadkhula fil islami ba'dhum, pastilah sebagian dari mereka akan masuk Islam. Sekarang saja banyak orang yang masuk Islam di Jerman, di mana lagi ya? Di Amerika, di British, katanya sekarang banjir para mu'alaf kata orang-orang. Alhamdulillah. Padahal dalam keadaan muslimin belum punya negara sendiri di sana, muslimin masih terhinakan, tetapi banyak orang yang sudah bosan dengan kekufuran malah masuk Islam, dan cerita tentang itu banyak sekali. Dulu Dr. Faisal Zinami meminta bantuan untuk mengumpulkan cerita-cerita para mu'alaf, cuma anak yang tak ada kemampuan di masa itu, waktu sangat susah, ada tugas yang lain. Beliau yang mengumpulkan data-data itu. Nggak tahu apakah sudah jadi buku atau belum. Kenapa saya masuk Islam, itu masing-masing menceritakan, masing-masing dari teman yang mu'alaf menceritakan pengalamannya. Banyak yang masuk Islam. Kemudian wahadza ahabbu ilallahi min qatlihim, dan ini lebih Allah sukai daripada membunuh mereka. Ya, diharapkan agar mereka masuk Islam. Agar apa? Ya jelas kita dapat pahala besar karena orang mau masuk Islam. Jangan seperti di masa pemerintahan siapa itu, kalau tidak salah, pemerintahan orang-orang Syiah Rafidhah di Yaman di masa tahun 400 Hijriah, kata Syekh Mukbil, Anda baca di buku beliau itu. Di masa itu ada salah seorang imam, dipanggil dengan imam, raja dipanggil sebagai imam. Si imamnya itu dia berpesan kepada salah satu gubernurnya, kalau nggak salah gubernur di Sogdah, gajimu sekian. Dikatakan, wahai imam, gaji saya sedikit, kalau gajimu kurang, ambil jizyah dari orang-orang Yahudi. Di Sogdah banyak Yahudi, sampai sekarang pun ada beberapa, Anda pernah jumpa dengan Yahudi Sogdah. Di zaman itu masih banyak. Ya sudah, akhirnya dia pergi ke Sogdah, dia mengumumkan menaikkan upeti. Orang-orang Yahudi upetinya dinaikkan. Akhirnya banyak orang Yahudi minta dikurangi karena tak cukup, tak banyak, yang bukan tak banyak, ini terlalu banyak.
duit kami tidak cukup untuk membayar upeti seperti ini. Mengatakan kalian harus membayar jizyah, kalau tidak kalian akan dihukum mati. Akhirnya orang-orang Yahudi Sokdah mengatakan, kami masuk Islam sajalah. Kata gubernurnya, kalian nggak boleh masuk Islam, kalian harus bayar upeti. Ini jahat, cari dunia. Baik, kalau mereka masuk Islam kita dapat pahala. Cuma orang ini ingin dapat duit aja dari orang Yahudinya. Yaitu dolim yang seperti itu. Jadi contoh buruk bagi kaum muslimin di hadapan orang kafir. Kata beliau, wal maksud innama huwa antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Maksud dari jihad adalah hanyalah agar kalimat Allah itulah yang tertinggi. Makanya kalau ada yang masuk Islam, ini kalimatullah akan ditinggikan. Makin banyak orang yang mengagungkan Allah. Wa yakuna antakuna, kemudian wa yakuna dinu kulluhu lillah, agar seluruh agama semuanya menjadi milik Allah. Ad-din ay at-ta'ah, ketaatan hanya pada Allah, tidak lagi orang taat kepada pendeta atau kepada apa aja itu istilah-istilah itu, rahib-rahib mereka dan seterusnya. Tapi taatnya adalah kepada Allah. Masuk ke dalam Islam. Walaisa fi ibqa'ihim bil jizyah ma yunaqidu hadzal makna. Dan tidak ada di dalam pengekalan, yaitu membiarkan mereka tetap di dalam agama mereka dengan membayar jizyah, sesuatu yang menentang makna ini. Yaitu mana yang lebih kita sukai? Jizyah adalah memberikan mendatangkan kesejahteraan untuk muslimin, dapat duit banyak, ataukah kita tidak mendapatkan jizyah tapi mereka masuk Islam? Ini tidak bertentangan. Jelas apa? Akhirat lebih diutamakan daripada sekedar harta dunia mestinya bagi kaum muslimin. Baik, tak apa mereka tidak membayar jizyah, yang penting masuk Islam, itu lebih baik. Kama anna ibqa'a ahlil kitabi bil jizyah baina zuhuril muslimin la yunafi kauna kalimatillahi hiyal ulya. Sebagaimana tetap kekalnya orang-orang ahli kitab, yaitu tetap mereka ada di negeri muslimin, di antara kaum muslimin, tapi dengan membayar jizyah, ini tidak bertentangan dengan kalimatullah itulah yang tertinggi. Karena di dalam syariat Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir tidak boleh membuat apa istilahnya biara-biara sendiri atau gereja-gereja sendiri. Kalaupun ada, tetap luarnya itu tidak nampak sebagai apa? Bangunan agama, suatu agama dengan megah. Lambang-lambangnya di dalam, tidak boleh di luar, tidak boleh ada lonceng di luar. Dan juga mereka tidak boleh menjadi majikan. Juga mereka tidak boleh rumahnya lebih tinggi dari rumah muslimin. Jadi betul-betul tetap kaum muslimin itulah yang mulia, orang kafir hina. Tidak seperti tatkala muslimin sendiri memerangi syariat agamanya, ya sudah orang kafir yang menginjak kaum muslimin di negeri sendiri. Alhamdulillah. Wa kauna ad-dini kullihi lillah, tidak meniadakan, tidak bertentangan dengan bahwasanya agama ini semuanya akan menjadi milik Allah. Fa inna min kauni, sesuai enggak ya? Iya. Fa inna min kauni dini kullihi lillah, karena termasuk dari keadaan di mana seluruh agama menjadi milik Allah, idlalal kufur, ada penghinaan untuk kekufuran. Idlal sebagai apa ini? Isim inna yang muakhar. Wa ahli, menghinakan ahlil kufar. Wa sagharah, gitu ya. Fa inna sagharah, dan juga apa? Kehinaan, kerendahan untuk mereka, untuk dia. Wa darbal jizyah, dan diwajibkan ini kurang titik kayak jizyah harusnya, bukan jariyah. Kasihan jariyah dipukul. Dan ditetapkannya jizyah upeti ala ru'usi ahli, di atas kepala-kepala ahlul kufar, ditetapkan tiap kepala membayar 1 dinar dalam 1 tahun. Dulu ditetapkan demikian. Nggak tahu kalau setelah itu di zaman Bani Abbasiyah berapa. Wariqa ala riqabihim, ditetapkannya penghambaan di leher-leher mereka. Tetap merdeka tetapi bagaikan hamba karena tidak boleh bebas ini dan itu. Fahadha min dinillah, maka ini juga bagian dari agama Allah. Wala yunaqidu hadza illa tarkul kufari ala izzihim, dan tidak ada yang menentang ini, menentang makna-makna yang baik ini, kecuali kalau kita membiarkan orang kafir tetap di atas kemuliaan mereka, dibiarkan dengan
dengan apa? Dengan kebanggaan agama mereka. Malah kita yang malu kalau membawa Quran di sekolah-sekolah, misalkan yang di sekolah itu. Padahal orang kafirnya tidak malu membawa Injil di sekolah-sekolah mereka. Terkadang macam itu. Wa iqamati dinihim, membiarkan mereka tetap menegakkan agama mereka kama yuhibbun, dengan sesuka hati mereka. Betul-betul menjadi syiar yang zahirah. Perayaan mereka bebas di jalan-jalan, na'udzubillah. Bihaisu takunu lahumus syaukatu wal kalimah, yang mana kekuasaan, kekuatan dan kalimat menjadi milik mereka. Selalu kalau orang kafir mulai berkuasa, diberi angin akan seperti itu. Baik. Bukan berarti kalau gitu kita pakai sistem yang kufar juga nggak apa-apa lah. Bukan demikian. Cara-cara kafir tidak akan mendatangkan berkah itu. Cara-cara kekufuran untuk mendapatkan kekuasaan tidak akan mendatangkan berkah. Baik, selesai dari ahkam ahli dhimmah. Kelanjutannya setelah asar insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya.